Leaders Talk tribunbengkulu.com. Nggak merasa itu problem, ya kan, pada posisi itu. Tapi meskipun itu tertarik, saya kan dihadiahi bisa banyak narik anggaran di pusat. Kita harus visioner, iya kan. Kalau landai-landai saja, linear-linear saja, berarti tidak ada before and after-nya, perubahannya harus visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini akhirnya kita bisa bertemu dengan Bapak Bupati Bengkulu Utara, Bapak Insinyur Mian, yang mungkin pemirsa kemarin banyak tonton video-videonya. Dalam video tersebut kita hanya melihat kejadian ketika Bapak Bupati ditarik pas pampres. Akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Bupati. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Pak. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Nama Pak Mian dan Bengkulu Utara ini 1 minggu terakhir ini itu sedang rame-ramenya di media sosial. Ya, Ada insiden Pak Mian ditarik pas pampres. Ya, Nah, itu cerita sebenarnya seperti apa sih, Pak? Iya. Kalau saya secara pribadi tidak merasa itu insiden, ya kan. Namanya masyarakat, maklumlah Kabupaten Bengkulu Utara ini begitu sejak terbentuk belum pernah dikunjungi oleh Presiden, sehingga rasa animo masyarakat itu ingin melihat langsung Pak Presiden, ingin menyapa, ingin bersalaman, itu kondisinya luar biasa. Tetapi juga kan harus mengikuti aturan-aturan protap yang harus dikawal sepenuhnya oleh Pas Pampres. Dengan begitu banyaknya masyarakat, ya kan, ya tidak menutup kemungkinan mungkin bagaimana Pas Pampres ini refleks harus bisa mengamankan Pak Kepala Negara dan ini, ya kan, tertarik posisinya. Dan saya nggak merasa itu problem, ya kan, pada posisi itu. Tapi meskipun itu tertarik, saya kan dihadiahi bisa banyak narik anggaran di pusat, ya kan? Dari pasar, kemudian posisinya 41 miliar untuk bangun infrastruktur jalan. Kesan pertama Pak Bupati ketika bertemu Pak Presiden bisa mendatangkan Pak Presiden ke Bengkulu Utara kemarin apa sih, Pak? Iya, jadi itu melalui proses yang cukup panjang, ya kan? Jadi periode kita pertama dulu posisinya juga sudah berikhtiar untuk bisa mengundang beliau, tetapi dengan kesibukan Pak Presiden, meskipun saya sempat audensi di Sekretariat Negara waktu itu, posisinya juga belum kecapaian. Kemudian langsung kita wabah COVID, ya kan. Kemudian terus kita juga berupaya untuk itu. Pada prinsipnya Bengkulu Utara ini kan begitu luas dan terluas di Provinsi Bengkulu. Dengan kehadiran penentu kebijakan, direktif Pak Presiden, paling tidak bisa memberikan nilai tambah terkait dengan progres pembangunan di daerah kita. Karena terus terang amat sangat disadari dan saya rasa bukan rahasia umum lagi bahwa pembangunan itu membutuhkan anggaran dan kekuatan fiskal kita. Dengan rentang kendali yang begitu luas, dengan kondisi infrastruktur yang belum bisa optimal, kekuatan APBD kita hampir dikatakan tidak mampu manakala untuk mengcover itu semua. Sehingga dibutuhkan komunikasi intensif ke kementerian-kementerian terkait. Alhamdulillah, meskipun tidak terlalu besar, tetapi setiap tahun kita beberapa tugas pembantuan dari kementerian, sehingga bisa memberikan tambahan terkait dengan program pembangunan di luar APBD yang dikerjakan oleh kementerian. Ya. Karena prinsip saya sampaikan juga dengan beberapa jajaran, tidak harus uangnya itu dikirim ke daerah, yang penting pembangunan itu bisa terrealisasi, dan kolaborasi itulah yang alhamdulillah dalam akhir-akhir ini kita dapatkan. Saya juga menggunakan ini strategi sesuai dengan arahan Bappenas ketika kita pertemuan di tingkat nasional, membangun dengan konsep kawasan. Ini amat sangat mudah untuk dipahami pemerintah pusat.
Karena dengan konsep kawasan kita tahu mana yang harus diintervensi, mana yang harus mendapatkan dukungan dari kementerian yang terkait dengan itu. Jadi alhamdulillah kita punya 4 kawasan strategis untuk Bengkulu Utara. Ada kawasan pusat tumbuh baru. Karena Bengkulu Utara ini adalah miniaturnya Indonesia, banyak etnis, banyak suku, kemudian semua berkolaborasi bersama. Pusat tumbuh baru ini yang namanya kawasan transmigrasi terpadu. Itu ada 6 kecamatan dan sudah di SK-kan oleh Menteri Transmigrasi bahwa itu kawasan KTM Lagita. Nah, posisinya ini kemudian yang berikutnya adalah kawasan pulau terluar terdepan. Itu ada kawasan Pulau Enggano, alhamdulillah pudahnya. Kemudian ada kawasan agrominapolitan, itu Padang Jaya, Giri Mulia dengan keunggulan ikan budidaya ikan air tawarnya itu juga memberikan potensi untuk Bengkulu Utara. Kemudian ada kawasan pusat pemerintahan dan kawasan posisinya agroekowisata, ya kan? Jadi di Arga Makmur ini sampai ke Armajaya dengan Kemumu dengan Palak Siring, dan kita masih akan buat terobosan tentang air terjun yang di Lemonakai. Ini tetap kita usulkan karena perda tentang pariwisatanya juga telah kita tetapkan. Jadi membangun dengan kawasan ini agar pemerintah pusat mengetahui ini loh kondisi yang akan kita intervensi. Nah, dari itu, dan itu bukan baru, dari awal saya menjabat itu posisinya sudah membangun dengan konsep kawasan sehingga mempermudah para organisasi perangkat daerah untuk ini kita harus sampaikan ke Kementerian Transmigrasi, ini harus ini, dan itu sudah masuk konsep kawasan itu sudah masuk blueprintnya Bappenas. Jadi semua ini adalah tujuannya kekuatan APBD kita yang terbatas ini bisa kita terus-menerus posisinya, istilah saya sampaikan sering, kita harus banyak ngamen. Nggak bosan-bosan ya ngamen ke kementerian apa semua untuk menyampaikan itu. Alhamdulillah itu berhasil, termasuk posisinya atas kunjungan Pak Presiden ini kita mendapatkan beberapa program pembangunan yang sangat tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah manakala posisinya tidak diintervensi dengan pemerintah pusat. Satu contoh, misalnya Kabupaten Bengkulu Utara ini dengan luasan yang begitu luas, ada 215 desa, kemudian posisinya 5 kelurahan, dan ada 19 kecamatan, 4.225 km persegi, dan posisinya ini menjadi posisinya yang amat sangat luas sehingga kita membutuhkan penganggaran yang serius. Di samping itu saya sampaikan kondisi infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan itu jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara itu 27,6% dari total jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara kita sendiri Kabupaten Bengkulu Utara itu memiliki jalan yang harus kita tanggung jawabnya kabupaten itu hampir 680 km. Ya, kalau jalan antar desa itu udah dengan dana desa lah. Jadi memang beban untuk pembangunan infrastruktur itu amat sangat berat dan hampir tidak mungkin bisa tertangani oleh APBD. Untuk itu kita sering ngamen ke pemerintah pusat, posisinya alhamdulillah lewat Kementerian Transmigrasi juga ada membangun infrastruktur jalan melalui tugas pembantuan. Kemudian lewat Kementerian PUPR, langsung ditangani oleh Kementerian PUPR, ada beberapa link jalan yang dilaksanakan itu. Nah, terkait dengan jalan provinsi yang posisinya ada 28% tadi, posisinya saya terus menyampaikan ke Pak Gubernur melalui audensi, melalui surat, sampai melihat, sampaikan dalam kondisi realnya. Nah, tetapi alhamdulillah posisinya dengan telah ditetapkannya Kepres jalan, itu mudah-mudahan
provinsi bisa memanfaatkan itu dan membantu Kabupaten Bengkulu Utara menangani jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah ini, memang kondisi itu seperti yang disampaikan Pak Presiden juga kan tidak hanya Bengkulu, hampir semua provinsi di Sumatera juga membutuhkan intervensi impres jalan itu. Saya kira itu deh ya posisinya. Untuk kucuran dana pasca kunjungan Pak Presiden kemarin, kalau nggak salah kan Bengkulu Utara dapat bantuan pembangunan pasar, terus ada beberapa ruas jalan, dan ada satu clue yang saya rasa mungkin bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah adalah ketika Pak Presiden bilang sementara ini dan nanti bisa ditambah. Bagaimana Pak Bupati menyambutnya itu Pak? Jadi baik, saya bilang tadi memang kita harus rajin ngamen dan sebagainya. Kondisi pasar Purwodadi itu terbakar tanggal 5 April tahun 2021. Itu eksplosif sekali ya, hampir 80% zone pasar Purwodadi itu terbakar. Nah, kita langsung buat tanggap darurat dengan membangun pasar-pasar sementara. Nah, langsung di tahun 2021 itu juga kita usulkan ke Kementerian Perdagangan. Kemudian posisinya terus ini. Nah, kemudian di tahun 2022 Kementerian Perdagangan dengan beberapa kali kita audensi itu posisinya memberikan slot anggaran melalui DAK yang amat sangat tidak cukup. Nah, itu hanya memberikan slot waktu itu di angka sekitar 6 miliar. Waduh, sangat tidak cukup. Jadi terus terang kita pending itu. Nah, beberapa solusi telah kita coba. Pertama kita mau melalui PIP, pinjaman pemerintah daerah, ternyata juga mentok ya, terlalu ribet birokrasinya. Kemudian posisinya melalui pinjaman. Nah, kita sempat beraudensi juga dengan BJB, Bank Jawa Barat, ternyata juga posisinya skemnya terlalu memberatkan lah terkait dengan bagaimana pengembalian kita juga. Nah, kemudian saya beranikan beraudensi dengan Pak Menteri Perdagangan langsung. Beliau menyatakan kalau memang ini harus dibangun total, Kementerian Perdagangan tidak sanggup, hanya bisa memberikan rekomendasi ke Kementerian PUPR. Nah, momentum tanggal 17 Januari tahun 2023 saat Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional para Bupati dan Porkominda di Sentul Bogor, saya memberanikan diri untuk menyampaikan proposal itu ke Pak Basuki, Menteri PU. Jadi alhamdulillah ditanggapi dan nanti kita pelajari. Tapi terus berulang kali kita sampaikan, alhamdulillah dengan kondisi anggaran di Kementerian PU memungkinkan, tetapi kita suruh menyiapkan semua. Ada 13 item yang harus disiapkan, dari mulai hibah tanah, dari mulai analisa dampak lingkungan, AMDAL Lalin, AMDAL apa semua kita siapkan, dari mulai kesiapan anggaran pemerintah daerah untuk menyiapkan relokasinya sampai kepada DID-nya harus siap. Kita pacu. Kita pacu OPD kita untuk menyiapkan itu. Alhamdulillah posisinya di bulan April sudah ada gambaran titik terang untuk itu. Karena apa? Di bulan April tim dari Kementerian PU, PR sudah survei. Diikuti lagi bulan Juni kemarin sudah survei finalisasi. Jadi rasa senang kita diikuti lagi dengan kunjungan Pak Presiden yang DID-nya sudah selesai dan menjadi direktif langsung beliau ketika saya paparan di lokasi pasar yang terbakar. Dari DID yang kita sampaikan itu, beliau menyampaikan posisinya akan dibangun di tahun ini juga, ya kan, insya Allah. Karena itu yang membangun nanti Kementerian PU melalui balai. Nah, kita akan memberikan dukungan pengamanan, dukungan apa yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah, menyiapkan relokasi tambahan, kemudian mengamankan mobilisasi proyek itu nanti. Semua kita menggunakan anggaran BTT yang sudah kita konsultasikan dengan BPK, BPKP, dengan kondisi juga APH dan sebagainya.
bisa dilaksanakan dengan lelang cepat, insya Allah sebelum pihak Kementerian PU dengan mitra kerjanya atau rekanannya akan membangun mega proyek PTM ini, pedagang ini nantinya sudah bisa kita relokasi, gitu. Dan ditargetkan insya Allah akhir 2024 sudah bisa dimanfaatkan. Luar biasa, karena memang jumlahnya sangat fantastis dan nantinya juga akan menjadi ikonnya Kota Arga Makmur dengan Pasar Purwodadinya, dengan PTM-nya. Dan kita harapkan juga bukan hanya bisa mengakses masyarakat Arga Makmur, tetapi masyarakat Lebong yang juga lewat ke sini juga bisa dimanfaatkan. Ya, artinya memang prosesnya itu sebelum itu panjang. Wah, panjang. Memang kita nggak kenal lelah lah, posisinya harus ngamen terus dengan data-data, karena pemerintah pusat manakala usulan kita itu tidak dilengkapi dengan data-data yang cukup aktual dan faktual, juga kadang-kadang juga nggak bisa tercapai tujuan kita. Nah, ada lagi satu pesan Pak Jokowi yang kami ingat kemarin adalah jangan takut menggunakan dana pusat. Iya. Memang seperti apa sih mengelola dana pusat? Ya, kalau kita prinsipnya ya, khusus Kabupaten Bengkulu Utara nggak ada rasa takut. Bahkan dana DAK itu kalau bisa tahun 2022-2023 harus bisa berlipat, sehingga karena beban kerja kita banyak. Dan apalagi posisinya ketika dari niatan kita, memang posisinya integritas kita itu posisinya memang untuk membangun, iya kan, kenapa harus takut. Iya. Tetapi komunikasi dan konsultasi tetap harus kita laksanakan, karena mitra kita untuk saling tukar pikiran sesuai dengan regulasi, kan ada Porkominda, ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Kita selalu laksanakan kopi morning untuk bisa bagaimana ini. Jadi kalau kita confident aja, hanya sekarang ini nyari anggarannya. Ada pesan khusus nggak Pak dari Pak Presiden untuk Pak Bupati? Iya, pesannya, posisinya, saya sampaikan posisinya disampaikan agar anggaran yang ada di daerah segera terserap. Agar posisinya dana yang beredar di masyarakat itu bisa segera dirasakan, sehingga bisa memberikan daya ungkit ekonomi. Dan alhamdulillah serapan anggaran kita, kemarin juga kita rapat tim evaluasi penyerapan anggaran, juga posisinya on the track, grafiknya juga ini bagus, artinya dari tahun 2022 ada kemajuan lagi di tahun 2023, semua pekerjaan-pekerjaan di tahun 2023 ini sudah proses lelang, sudah titik nol, sudah bekerja sebagian, artinya dana beredar di masyarakat kan. Ini pesan beliau. Di samping yang sampaikan tadi, tidak harus takut menggunakan anggaran posisinya. Kalau saya prinsipnya asal anggarannya ada, siap kita ini kan. Program Pak Bupati yang sudah berjalan dan masih ada yang akan dikejar. Sementara masa jabatan Pak Bupati akan segera berakhir. Ya. Pesan Pak Bupati untuk penerus Pak Bupati nantilah. Oh ya. Jadi kalau saya prinsipnya siklusnya itu menjadi semua harus kita laksanakan pekerjaan ini dengan kadar yang maksimal. Bukan karena ini posisinya sudah mendekati injury time langsung kita slow, tidak. Ini malah ijakan gas kita malah kencang. Karena kita 2 tahun itu waktu tersita, membangun intensitasnya agak kurang karena COVID. Nah, sehingga di 2023-2024 inilah harus kita benar-benar push. Ya, terus posisinya apa yang ada, kita berharap membangun dengan konsep kawasan ini terus bisa berkelanjutan, posisinya berkelanjutan. Nah, kita juga terkait dengan program pemberdayaan melalui sawit rakyat, kita juga mendapatkan volume luasan yang cukup signifikan, dan ini akan terus kita laksanakan. Terus ada nanti pembangunan saprasnya juga didukung oleh BPD PKS. Jadi artinya tidak semua pembangunan infrastruktur itu nanti harus lewat APBD, ada sumber-sumber lain yang kita harapkan juga bisa memacu itu. Ya. Artinya pemimpin berikutnya harus ngambilnya harus lebih. Oh iya, harus lebih banyak. Kita harus ini yang kita pentingkan. Yang berikutnya kita harus memberi kecerdasan kepada masyarakat bahwa untuk membangun daerah Bengkulu ini memang butuh koneksitas. Iya, untuk itu menghadapi pesta demokrasi kita harus benar-benar posisinya
paham ya kan posisinya bahwa tanpa koneksitas posisinya kita nggak akan dapat nilai tambah gitu Ya, betul. gitu. Nah, akhirnya pemirsa terjawab sudah apa saja program-program Pak Bupati yang akhirnya pasca datangnya Presiden kemarin, itulah program-program yang akhirnya bisa direalisasikan oleh Pak Bupati untuk di Bengkulu Utara ini. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menanyakan dua hal yang biasa kita tanyakan kepada sosok-sosok pemimpin di Bengkulu ini. Pak, definisi pemimpin menurut Pak Bupati Mian ini apa sih? Iya, satu posisinya kita harus visioner. Iya kan, kalau landai-landai saja, linear-linear saja berarti tidak ada before and after-nya, perubahannya harus visioner. Yang kedua ya harus integritas. Ya, integritas harus kita ini kan bahwa dengan anggaran yang terbatas ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah itu. Yang berikutnya harus jadi panutan. Nah itu kita harus jadi panutan. Itu 3 utama itu yang menjadi filosofi kita posisinya. Dan berikutnya juga ya kita harus rajin belusukan. Ya kan sehingga tidak hanya menerima laporan di atas meja, kita juga harus cek ke lapangan. Dengan posisi itu insya Allah setiap rapat-rapat penyampaian dari semua OPD bisa kita kolaborasi dengan temuan kita di lapangan. Tidak mungkin bisa diputuskan semua harus diselesaikan, tetapi paling tidak mana yang harus diambil solusi lebih duluan. Nah Pak, karakter seperti ini kan tidak mungkin terbentuk dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Iya. Pak, apa sih perjalanan atau pengalaman hidup yang membuat Pak Bupati akhirnya berprinsip seperti itu, Pak? Iya, ya sebenarnya saya akan agak repot juga menceritakan. Saya dari keluarga yang sangat-sangat minimalis lah. Posisinya sangat-sangat diterpa dari kemandirian. Ya, saya ini anak ke-12 dari 12 bersaudara. Ya, dari sejak SMP saya sudah ikut dengan orang. Iya kan, posisinya. Jadi posisinya yang berikutnya juga sudah terbiasa bekerja sambil sekolah dengan memenuhi kebutuhan itu. Dan begitu juga SMA sambil bekerja sambil sekolah. Karena memang ya keluarga kita mensyukuri semua diberi nikmat panca indera yang cukup, apa semua kita syukuri. Dan memang kemandirian sudah diterpa dari mulai masih SD membantu orang tua ya berjualan. Kemudian posisinya SMP sudah dititipkan ikut dengan orang sambil bekerja nompang, istilahnya mempunyai induk semang sambil kita sekolah. Begitu juga sampai kuliah ya banyak kemandirian. Tetapi saya berorganisasi di sekolah itu tetap saya ikuti, meskipun dengan keterbatasan Dan saya backgroundnya juga begitu tamat kuliah kan kerja di dunia usaha swasta. Jadi kerja di lapangan. Ya, kerja di perkebunan itu dimulai dari mandor sampai ke asisten sampai kepada mungkin jadi leader di situ. Itu juga mungkin bagian dari upaya yang menerpa kita. Dan ya kita tetap dengan prinsip harus banyak mendengarkanlah dan banyak ini. Dan insya Allah kita di Bengkulu ini tadinya saya sematawayang tidak punya keluarga, terus ini bagian dari keluarga besar semua. Dengan semangat kebinekaan kita membangun daerah ini. Ya. Pak Bupati, closing statement Pak Bupati untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara ini, Pak. Iya. Silakan Pak, kamera. Baik, jadi terima kasih pesan dan penyampaian saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara bahwa kita dalam melaksanakan program pembangunan, baik pembangunan berupa fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pembangunan kemasyarakatan, ya hindari rasa buruk sangka, satwa sangka. Semua niatan pemerintah ini posisinya untuk membangun ini dengan cepat, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentunya diambil hal-hal yang prioritas secara bertahap. Yang berikutnya juga kepada segenap masyarakat bahwa Bengkulu Utara ini
subur. Bengkulu Utara ini dengan posisinya luas lahannya juga yang masih cukup, curah hujan cukup bagus, iklimnya mendukung, ya. Posisinya dituntut untuk kerja keras. Bahwa posisinya hampir 76% masyarakat kita hidup di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, teruslah berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui program usaha taninya, kemudian ada program-program pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan skim-skim perkreditan serta bantuan yang telah diberikan bisa dimanfaatkan dengan bagus. Saya kira itu, karena dengan modal demikianlah itu angka kemiskinan bisa kita tekan. Yang semula periode pertama saya mulai menjabat, itu angka kemiskinan kita di angka 16%, sekarang alhamdulillah sudah bisa di 11,46%. Grafik penurunan itu, dan kita tidak boleh langsung jumawah, terus harus kita upayakan untuk itu. Jadi etos kerja, semangat kerja, terus posisinya jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk ini agar ekonomi kita bisa baik. Dan selanjutnya untuk mendukung SDM tangguh dan maju, jangan sampai ada anak-anak kita yang putus sekolah. Manakala ada hal-hal itu, tentunya pemerintah siap dengan ada beasiswa melalui Indonesia Pintar, kemudian terkait dengan masalah kesehatan, kita recovery kesehatan kita juga sudah hampir 95%, dan terakhir kita punya program tidak harus punya kartu BPJS, melalui kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini saya launching, semua ke rumah sakit sudah tidak ada hambatan, ya kan, dan semua masyarakat pelayanan dasarnya bisa dibantu, ya, saya kira itu. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, sebenarnya masih banyak pertanyaan ini, hanya saja keterbatasan waktu. Ya. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lagi dengan Bapak Bupati Bengkulu Utara, Bapak Insinyur Mian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Bupati. Ya.